Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra sebagai founder program Podcast Bareng Pedagang bersama co-founder saya yang ada di balik layar, Bung Nurfan Auna. Untuk malam ini kita Podcast Bareng Pedagang itu bersama tamu kita sebagai podcast master ada di samping saya. Tapi sebelum itu kami minta izin kepada netizen untuk membuka masker karena kami sudah sesuai dengan protokol kesehatan pada malam hari ini. Oke, sebelum itu saya akan bincang-bincang dulu dengan podcast master kita yang ada di samping saya ini. Bisa memperkenalkan nama, Pak? Bisa. Ya, silakan, Pak. Nama saya Arwin Yadedu. Arwin Yadedu. Alamatnya di mana? Alamat Desa Molongbulahe, Dusun Gompase Induk. Dusun Gompase Induk, Desa Molongbulahe. Lebih tepatnya di kompleks apa? Kompleks Puskesmas Paguyaman. Kompleks Puskesmas Paguyaman. Oke, terima kasih. Jadi bintang tamu kita ini ataupun podcast master narasumber kita pada malam hari ini adalah Tika. Biasa dipanggil dengan Tika ini. Tika Wini. Alamatnya di belakang Puskesmas Paguyaman. Puskesmas Lama. Puskesmas Lama Paguyaman, khususnya di Dusun Gompase Induk. Gompase Induk. Oke. Untuk usaha Lipa itu sendiri, usaha apa sekarang? Kalau untuk sekarang penjualan Pak, jagung manis keliling. Usaha jagung manis keliling. Jadi sama dengan apa namanya? Dia ada rumah makan tapi produknya satu dan dia keliling ke sana kemari. Oke. Bisa Tika ini cerita sedikit bagaimana Tika ini sampai memulai usaha ini? Kalau awalnya saya cuma iseng-iseng saja nih, jual jagung manis. Cuma coba-coba. Coba-coba baru. Lama-kelamaan akhirnya saya tertarik dengan usaha ini. Alhamdulillah progres bagus. Ya, Pendapatan mantap. alhamdulillah seperti itu Pak. Oke. Jadi untuk menu produknya sendiri itu cuma jagung manis sama dengan gohu. Seperti yang tertera di depan kita ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu produk kuliner jajanan lokal Gorontalo dan tidak menutup kemungkinan juga ada masyarakat yang dari luar Gorontalo ini suka sekali makan jagung manis. Nah, dari saya itu sendiri, di saat saya sebagai admin forum jual beli area Paguyaman, itu kadang oto hilala tiada uti minggu. Selain bindolo olo kasubi. Memang ini memang mau pasiaga kali itu. Anu obinde, anu okasubi, lipat tabiloli. Jadi seperti itu ya. Untuk menu produknya itu ada jagung sama gohu. Nah, ini kan keliling kan berarti di Tomo tadi Amai. Biasanya wilayah paling jauh itu Tika ini mana ada itu? Paling jauh wilayah. Kalau untuk sementara sampai Tangkobu, baru kalau area Wonggahu cuma sampai Tuhupo. Sampai Tuhupo dan tahu di box ini ya. Iya. Oh, berarti untuk teman-teman kalau suka mau pesan apa nama jagung manis itu bisa Kawini ini dia online ke sana kamar itu dari arah Tangkobu baru ke arah Tohupo tahu sana. Kalau ke arah sana ke arah Tilamuta sampai ke arah mana? Untuk sementara ke sana belum Pak. Cuma pokoknya pas pertigaan belok kanan ke arah pabrik gula situ ya. Ini ada salah satu komen dari penonton yang sempat menonton acara podcast malam hari ini dan dia adalah salah satu admin kita di forum jual beli area Paguyaman. Kita panggil namanya Sri Febrianti Kaharu. Ini ada komen keren podu. Ternyata mau tahu. Keren podu. Dan ternyata selama ini sebelum berdagang jagung manis sempat jadi podu juga ya. Iya. Luar biasa. Itu adalah jabatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena itu adalah basic data di masyarakat itu dari kepala-kepala dusun. Negara kuat itu karena desa, bukan kota ya teman-teman ya. Dari desanya dulu. Oke, kita lanjut. Ini kan fokusnya itu jual Milo sekarang. Sebelumnya itu pernah tidak ada beberapa usaha yang dicoba sebelum menjual Milo? Sebelum menjual Milo ini saya pengusaha batako. Tapi sekarang masih jalan juga. Sementara jalan juga. Usaha batako masih jalan. Jualan Milunya itu diantar lewat kendaraan motor atau bentor atau mobil atau apa? Kalau untuk sementara bentor. Bentor, insya Allah saya doakan bisa lewat pick up ini. Jadi kalau misalnya proses pasarnya mantap, baru konsumennya juga banyak, insya Allah bisa besar. Berarti sekarang antarnya pakai bentor. Nah,
Kalau misalnya tidak jualan berarti bentor juga dioperasikan. Ya kalau memang ada penumpang. Ada penumpang. Ada Oke. ketidakhutang. Oke. Ini saya lihat tadi ada apa namanya? Ada kayak judulnya ini atau nama usahanya ini Jagung Gohu 3F. Nah, 3F itu bisa dijelaskan Kawin? Kalau untuk 3F itu nama-nama cucu. Oh, nama cucu. F yang pertama. F yang pertama itu Farel. Farel. Itu cucu kelas berapa atau umur berapa tahun? Kalau untuk umur Sekitaran berapa tahun? kelas 4 SD sekarang. Kelas 4 SD sekitaran 9 tahunan ada ya, 8 8 tahun ya. Baru F yang kedua. Itu Patar. Fatar itu sekolah atau Masih PAUD sekarang. masih PAUD? Nah, sebelum masuk ke F yang ketiga, ini ada ucapan terima kasih atas salam sapanya Banda. Luar biasa, kita saling menyapa malam ini. Jangan lupa di-share. Kemudian ini ada Yurnaningsia Dedu. Ada komen. Itu anaknya kau ini? Iya, anak yang pertama. Ini ada komen berkah papa sayang ti papa luar biasa. Kita saling mendoakan di sini ya. Istilahnya kenapa seorang ayah bisa bekerja seperti ini? Dalam hati seorang ayah itu dia tidak bisa mengutarakan secara langsung, ini saya lakukan untuk kalian ya. Begitu kalian ya. Iya. Tetapi apapun itu pekerjaan, insya Allah bisa mendatangkan rezeki halal dan berkah itu untuk keluarga itu sendiri, dan itu dikerjakan oleh kau ini sekarang. Karena tadi saya sempat ngomong itu dari kerja mengikat sapu juga pernah ya. Iya, Pernah jualan sapu, baru kalau yang sekarang masih jalan itu produksi batako masih jalan sekarang. Iya. Kalau ada pemesanan juga bisa sama Tika ini ya. Kemudian sambilan itu ada juga bentor kalau misalnya ada penumpang yang suruh antar, dan sekarang lebih fokus ke jualan jagung manis. Nah, untuk jagung manis itu sendiri teman-teman bisa lihat produknya ini di depan. Jagung manisnya itu besar-besar. Lumayan size-nya itu wah, mantap sekali. Kemudian ada komen lagi dari Fatar Malik Yusuf Ibrahim. Keren papa, mantap papa. Oh iyalah, masa ti papa kalau masuk di studio begini harus kasih ganteng. Ada pali yang muda ulang ti papa tuh asik. Bagaimana Pak Bro? Aman? Asik. Oke, kita lanjut kali ini. Ini kan biasanya tiga ini kalau di jalan toh. Biasanya kalau di jalan itu sementara berjualan ini, kemudian ada orang mau telepon. Tiga ini ada berjalan katang kobu. Ada orang mau telepon tidak tahu. Kau ini antar kamar minum saya uti. Begini bagin banyak begini. Bagaimana tikau ini mentaktisi itu di saat si konsumennya ini mahila mau ngata. Dan nanti tikau ini nunggu tangkop. Walau itu menurut tikau ini. Cara meminimalisir mentaktisinya itu bagaimana? Ya, hal-hal seperti ini sebelumnya saya mohon maaf kepada pelanggan-pelanggan saya yang belum sempat saya layani dengan baik. Biasanya melalui kesempatan ini saya mohon maaf. Sekaligus permintaan maaf karena sekarang kan sudah mulai yang tahu tikau ini itu DP jagung luar biasa. Pokoknya dari siapapun yang menjual jagung manis ini yang terantau tikau ini. DP alamat itu di Dusun Gumpase Induk, Kompleks Puskesmas Paguyaman Lama, yang lama ya. Nah, itu di situ tikau ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga suka mau pesan untuk besok hari, itu bisa. Itu cara memesannya itu saya sudah bagikan di bawah. Bukan di bawah kolom sini ya. Ini macam di televisi ini, macam di bawah baru ada teks lari sedikit. Di situ sudah mulai simpan nomor likau ini. Jadi besok bisa pesan, kau ini tikau ini nomor ini, oh iyo, saya mau pesan jagung manis super. Oh, itu pasti tikau ini. Karena ini jagung manis selain selain jagungnya besar, baru gohunya juga mantap, itu dibuat dengan cinta. Asik. Itu terbukti dari apa? Malam ini selain ada tikau ini di samping ada istri tercinta yang menemani di balik layar. Keren. Itu karena apa? Memang cintanya luar biasa. Cinta kau ini. Oke. Jadi sampai sekarang belum luntur ya. Kalau boka ini memang mau loh ya. Itu DP nama cinta bertubi-tubi kau ini. Ini kau ini. Ini kan sekarang di Bualemo itu sudah ada aplikasi yang memudahkan semua konsumen ataupun penjual itu yang DP nama Nujek.
Nah, kalau di kota-kota itu kayak Kabupaten Gorontalo ataupun kota itu, kota provinsi, orang kalau mau pesan apa saja itu, so langsung mau tenis aplikasi nunjuk tak. Mau pesan milo lika ini ya, jagung manis. Mau tak tulis kamar itu jagung manis lika ini pesan. Baru yang mau antar juga so ada. Mereka so online itu tak. Jadi pesan antarnya itu kalau di kota-kota itu kan delivery itu bayar sesuai dengan jarak. Nah, di Bualemo itu alhamdulillah saya dipercayakan sebagai admin yang mengurus itu. Itu sudah kami aktifkan namanya itu Nujek, teman-teman bisa download lewat Play Store. Jadi kalau TKW ini juga bisa mau kasih masuk produk jagung manis, jagung gohu 3F, itu boleh. Itu untuk semua pedagang kami gratiskan, kecuali driver. Kalau driver itu dia harus punya saldo minimal 50.000 di dalam. Karena tiap kali transaksi akan terpotong di saldo itu. Tapi keuntungan yang di jalan itu semua hak driver. Dan kedepannya semua itu proses jual beli yang ada di Paguyaman khususnya Bualemo umumnya semua akan berganti ke digital. Cuma sekarang kendalanya satu. Kalau tamu telepon delivery gratis itu yang susah. Karena kenapa susah? Daerah itu akan berkembang di saat perputaran ekonominya itu terlihat. Bagaimana yang gratisan? Baru ada lagi tadi ada keluhan. Barang ini so minta yang gratis, baru kalau so lama orang mau cancel. Kasihan pedagang teman-teman ya. Jadi melalui forum juga, ini forum podcast bareng pedagang ini, saya menghimbau, tolonglah kita saling mencintai produk lokal kita dengan menghargai produk-produk pedagang yang ada di sekitaran kita. Cancel itu bagi para pembeli yang tidak punya nyali. Jelas itu teman-teman. Karena kasihan, rugi. Tidak punya yang tiga lagi, serius. Itu kasihan sudah antar, sudah baking, capek-capek. Baru modalnya tidak tahu dari doa mana itu sampai ada modalnya itu. Kemudian pada akhirnya last day. Kita kembali sama TKW ini. Nah ini KW ini. Sekarang itu so PPKM tuh. DP PPKM ini dari level bawah sampai so level berapa sekarang ya? Bung co-founder? Sekitaran level 3,5 kilo. Level 3 tuh. Nah, dari pertama corona masuk di Indonesia, baru sudah datang ke Palan-Palan, so masuk di Gorontalo ini. Menurut TKW ini, dengan usaha Likawini ini, apakah ada perubahan pendapatan atau pendapatannya biasa-biasa saja? Perubahan pendapatannya itu misalnya ada ke bawah, atau ada ke atas, atau stabil pas corona ini? Kalau mengenai usaha untuk sekarang ini, alhamdulillah meningkat, ya. Meningkat. Jadi pandemi tidak terlalu mempengaruhi dengan usahanya Kawini. Cuma yang jelas di saat di Kawini mendelivery produk harus protokol kesehatan. Karena kebetulan juga kami malam ini full prokes ya. Itu aman, stabil, ada masker apa semua keren. Nah, di tengah pandemi ini juga Kawini, kasihan ada beberapa teman-teman kita yang pedagang di Paguyaman. Sudah jual, so tidak mau dapat ini keuntungan di sini. So delivery gratis, baru ini pandemi. Tadi lagi, bukan cuma tadi ini co-founder, ya ada yang di balik layar saya. Ini dari kemarin 4 hari lalu itu yang paling trending itu di grup itu sweeping. Betul itu Pak? Ya, sweeping. Kali ini dapat sweeping berapa hari? Lengkap surat? Kalau sudah mati semua. Insya Allah kalau karena TKW ini di jalan, kalau ada kelebihan rezeki diurus supaya tidak menghambat proses jual beli. Itu lagi trendingnya di forum jual beli Paguyaman, sweeping. Nah, kalau dari kami admin itu sebenarnya lucu teman-teman, tapi karena tidak ada forum yang bisa mewadahi informasi di wilayah Paguyaman, kami okekan, ya. Ini ada komen like dari Nirma Sumuli Reizal, mantap. Oh, yang punya pakai itu. Yang punya pakai. Silakan kami tunggu di sini. Karena promonya cuma sampai bulan Agustus seperti ini, kita podcast ya. Yang terpilih di sini VIP semua ya, keren. Kemudian juga ada komen berikut dari Narti Atin. Selamat Pak Indra sebagai host, semoga berkah untuk penjual jagung manis. Keren. Narti Atin siapa ya? Kok dia tahu namanya saya? Karena biasanya saya di sosial media itu nama saya tidak munculkan, tapi thank you, kita saling mendukung antar sesama pedagang dengan konsumen. Yang jelas gimana mindset kita merubah Bualemo ini, pokoknya insya Allah menjadi proses jual belinya ekonominya mantap, pertumbuhan daerahnya keren. Nah, yang kembali diuntungkan siapa? Rakyat yang ada di daerah itu sendiri.
Ini ada pertanyaan satu, mungkin Tika ini sudah tahu ataupun belum tahu. Itu namanya video marketing. Video marketing itu kali ini biasanya orang melihat iklan di Facebook itu, mereka tidak suka membaca. Ini juga sebagai info bagi teman-teman yang menonton ya di rumah sana. Itu para pembaca itu kurang tertarik di saat ada info penjual yang hanya memposting tulisan atau gambar saja. Cara yang paling bagus itu sekarang ada yang namanya video marketing. Nah, video marketing itu sendiri adalah video yang menyajikan bagaimana produk Bapak Ibu, model iklan atau televisi, bagaimana produk Bapak Ibu itu bisa dilihat dengan poin-poin yang menarik di dalam video itu sendiri. Nah, untuk podcast malam hari ini, kali ini, itu disponsori langsung oleh Gen Art Image. Di situ juga menyediakan kayak seperti ini, podcast, kemudian editing video, pesta pernikahan. Orang mau suka mau foto dalam kegiatan apapun bisa menghubungi Facebook yang ada basiran langsung akan ini. Karena kebetulan beliau owner dari Gen Art Image yang menyediakan itu jasa-jasa yang ada di iklan tadi di awal. Oke, kemudian sponsor yang kedua itu dari Butotan Ujek Bualemo, itu saya sendiri sebagai direkturnya. Itu teman-teman yang ingin mendaftar dari pedagang gratis, kemudian yang dari driver juga silahkan. Yang jelas harus aktif surat-surat kendaraan bermotor tadi supaya kalau ada pesanan apa semua tidak menghambat ini. Karena kemarin itu kali ini bila malatio tati anggota hati dari start dari Mulung Bulahe, pertama atau pertigaan nunggahu. Hati atau mau tato motor, dalam hati saya itu seandainya ini saya punya anggota yang sementara ada antar barang hati, ini ada orang mau pesan, patah jahele lagi, patah lagi dong polo, surat-suratan lima tengah mila, kan itu menghambat semua. Dan ini juga informasi untuk teman-teman netizen yang sementara menonton. Saya agak risih di saat kita di Paguyaman diberikan lampu merah ya di pertigaan situ. Itu lampu merah ternyata arti orang Paguyaman melaju. Ya, itu berapa kali bahkan saya hampir kecelakaan itu ya. Lampu merah di situ itu pokoknya berhenti, jangan terlalu kasih kantarlah kita apa namanya ya. Oke lah kita sudah di kampung tapi jangan bertindak seperti itulah. Karena itu untuk apa? Untuk keselamatan kita semua. Ini untuk Dinas Perhubungan harap jadi catatan kalau perlu ditulis di situ ini lampu merah itu untuk berhenti. Itu kebanyakan itu kendaraan lampu merah sudah rata dan itu juga beberapa orang sempat saya simak ya. Oke, kita lanjut ini. Jadi di video marketing itu kali ini itu saya sudah pesan lewat ibunda tadi yang di belakang. Insya Allah besok, apalagi ada menonton ini, Tika ini bisa kirimkan itu bisa Tika ini sementara menyiapkan produk ini jagung yang di depan, kemudian gohunya juga, kemudian packing itu mau taruh di tempatnya, baru Tika ini sementara dengan pembeli, baru Tika ini sementara proses jual beli itu. Ada yang direkam apa namanya tadi itu? Suara lihat. Itu usahakan ada video. Nanti itu kita akan edit jadi iklan dalam kategori gratis kok. Oke, siap. Memang kita gratiskan selama promo kemerdekaan dan promo ulang tahun Nabi kita Muharram, insya Allah. Kemudian yang berikut, ini kali ini ada pesan-pesan terakhir dari Pak Tika ini, karena ini saya lihat sepak terjang usaha Likaw ini itu dari awal, jualan sapu, baru habis itu batako. Kalau macam Tika ini bilang tadi pembicaraan sebelum kita podcast, sudah semua yang saya coba yang penting halal, insya Allah berkah. Ada tidak pesan-pesan untuk sesama pedagang dengan sesama kita masyarakat di Bualemo khususnya Pak Guyan? Untuk pedagang, ya. Belum potalia, itu potalia lo gagah. Ya. Jangan barang mah di gagah kalau ini gagah. Itu dia. Kemudian? Pesan mati oleh petani. Ya. Untuk sekarang petani yang ada di Desa Mulung Bulahe itu saya ajak untuk tanam jagung manis. Ya, karena memang berpotensi ya. Ya, usaha juga. Ya. Betul. Ada saran untuk pemerintah? Kalau untuk pemerintah, kira-kira mali dukungnya apa di program jagung manis. Oke. Terutama menggawa dinas pertanian, Pak. Ya, betul sekali. Oke, untuk teman-teman, sebelum kita memasuki
bincang-bincang selanjutnya kita iklan dulu supaya rehat ya. Oke, Bung Nur, kita masih sama-sama dengan Tika ini, salah satu pedagang yang keren. Wih, dia fokus jual jagung manis. Itu ada beberapa pesan. Yang pertama untuk para pedagang itu sendiri, berjualah secara baik, jualah yang baik-baik. Jangan menjual yang tidak baik kemudian dikatakan itu baik. Itu memang anti sekali dari para pedagang itu. Kemudian yang kedua juga pesan untuk petani, ayo kita menanam jagung manis karena potensi pendapatan juga sudah dirasakan oleh kawan itu sendiri ya. Dan untuk yang ketiga, pesan untuk pemerintah setempat, pemerintah terkait khususnya Dinas Pertanian agar lebih menyemarakan ataupun lebih menggalakkan program bercocok tanam khususnya tanaman jagung manis itu ya. Nah ini kan tadi Tika ini sempat bicara bentor. Nah ini bentor ini. Jadi di saat Tika ini bentor itu, apakah Tika ini bastard atau cuma terima telepon? Biasanya kan ada yang bastard di parkiran situ, di pertigaan Longgahu, ada di sekolah-sekolah atau kesana kemari. Jadi jalan ya, jalan terus. Jadi belum mau habis bensin, semua habis bensin belum dapat ini penumpang. Sebenarnya di bentor itu Pak boleh juga, usahanya boleh. Boleh ya. Tapi dia butuh mau ya betul. Itu kan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan koneksi yang pertama, karena orang mau tahu atau itu kali ini tahu di Peter Mayawati atau Marisa. Misalnya tuh. Jadi kalau di bentor ini Tika ini berapa lama di bentor? Kalau bentor yang ini sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Tapi sekarang lebih fokusnya di jagung manis. Jadi sekali lagi untuk teman-teman netizen yang sempat menonton, sempat share juga postingan ini, kalau ingin menghubungi jagung manis Likawini bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Bisa disimpan dari sekarang. Kita mau coba jagung manis Likawini ini yang sempat muncul di podcast ini. Besok insya Allah berkah untuk Tika ini, insya Allah rezeki untuk kita semua karena sudah membagi-bagi rezeki sama Tika ini juga. Jadi yang paling terakhir dari saya, dan itu ada program salah satu program itu program pembangunan rumah Quran yang ada di Paguyaman Pantai. Nanti teman-teman insya Allah bisa kalau ingin berdonasi apa saja, baik itu semen, baik uang ataupun bahan bangunan, bisa berdonasi lewat iklan yang selanjutnya ini. Jadi untuk menutup kalimat pada hari ini, masih ada pesan terakhir untuk keluarga yang di rumah. Ucapan terima kasihlah kepada keluarga. Telah mendukung saya. Dari awal saya coba menjual jagung manis sampai sekarang. Ya, ucapan terima kasihlah kepada anak-anak. Asik. Bisa disebut nama-nama mereka? Anak yang pertama Yurnani Siaredu yang biasa dipanggil Yowan. Terima kasih nak. Oke, yang kedua? Yang kedua Yulian Tiadedu. Terus? Yang biasa dipanggil Yuyun. Oh Yuyun. Patar itu. Oh iya. Yang ketiga anaknya Yeyen. Yeyen. Ya. Yang cucu. Anak. Oh anak. Yang terakhir itu Pak yang bungsu. Yang bungsu. Tidak ada ucapan terakhir untuk tim itu? Asik. Karena mau tutup talinya ini soalnya kata-kata cinta ini. Ada ucapan terakhir untuk itu? Insya Allah bisa ini. Bisa kami ikuti sebagai generasi milenial. Kalau untuk tim itu ya. Terima kasih ya. Asik. Untuk dukungannya selama ini. Alhamdulillah. Saya sudah punya 3 cucu. Alhamdulillah ya, karena Alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman. Mantap sekali. Itu jadi contoh kita juga kaum milenial. Seberapapun besar usaha kita laki-laki tanpa ada pendamping di samping kita, bismillah Allahu alam ya. Itu pemegang andil terkuat itu adalah partner. Who are you partner? Siapa yang menjadi partner terbaikmu itu? Dialah yang ikut mendoakanmu sehingga usahamu juga berkembang dengan besar. Jadi kata-kata bagus sekali dari Kawini. Terima kasih Bunda Maitua, asik yang lagi senyum-senyum simpul di belakang. Semangat Pak dari Ibu Rukia Mahabu. Semangat juga untuk teman-teman semua. Akhir kata dari kita, kami mengucapkan terima kasih sekali untuk para netizen yang sempat menonton, yang sempat membagikan. Saya sebagai founder Indra, ada ditemani co-founder saya Bung Nurfan Auna. Di samping saya ada narasumber podcast master kita Tika ini. Yang ingin merasa DP jagung manis bisa menghubungi nomor yang sempat kita share tadi. Kemudian terima kasih juga kepada semua
para pelaku bisnis yang sempat menonton, jangan lupa program podcast ini kami gratiskan sampai promo bulan Agustus dan bulan Muharram ini, karena ada promo kemerdekaan dan ulang tahun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat berkarya, tetap semangat berdagang.